Perkenalkan, nama saya Zulfikar Adiatama, dan hari ini saya akan menjawab UAS tentang kondisi mikroekonomi Indonesia 2025 terhadap analisis kondisi UMKM, daya beli, dan tantangan ekonomi mikro itu sendiri. Nah, mengapa topik ini penting? Karena ekonomi mikro ini adalah jantung dari perekonomian nasional kita, di mana level mikro inilah yang menjadi kehidupan ekonomi masyarakat, UMKM, serta pemerintah yang membuat kebijakan yang langsung dirasakan oleh rakyat. Nah, presentasi ini akan menyajikan data terkini dari sumber-sumber terpercaya seperti Badan Pusat Statistik, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan studi dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya tahun 2025. Saya akan menggunakan PowerPoint atau infografis visual yang memudahkan dalam pemahaman mengenai kondisi ekonomi mikro di Indonesia. Mari kita mulai melihat dari angka-angka yang terjadi saat ini. Dari statistik kunci ekonomi mikro di Indonesia ini, yang pertama itu adalah jumlah UMKM di Indonesia yang terdaftar sebesar atau sebanyak 30 juta, dan ini angka yang besar ya, dan membayangkannya aja dengan jumlah penduduk Indonesia yang artinya ada 1 UMKM untuk setiap 9 orang Indonesia, dan ini menunjukkan betapa vitalnya peran UMKM dalam perekonomian kita. Nah, di kota kedua yaitu konsumsi rumah tangga atau konsumsi RT dan PDB sebesar 54,5%, dan lebih ini tuh terlihat lebih dari setengah, dan ini membuktikan bahwa daya beli masyarakat di Indonesia adalah motor dari penggerak ekonomi kita. Nah, di kotak yang ketiga, pertumbuhan ekonomi kita di kuartal 1 ini sebesar atau bertumbuh sebesar 4,87%, dan angka ini termasuk angka yang menunjukkan resiliensi ekonomi kita di tengah dinamika global ya. Nah, dilihat di baris kedua ada 4 kotak. Yang pertama itu indikator dari tingkat pengangguran itu menurun sebesar 4%, dan ini menjadi kabar baik untuk yang karena kan banyak orang yang bekerja gitu ya. Lalu tingkat kemiskinan itu menunjukkan masih perlu diturunkan karena masih sedikit tinggi dan menunjukkan tren positif tapinya gitu. Lalu untuk di kotak yang ketiga ini adalah rasio begini, di mana ini menunjukkan ketimpangan yang moderat, semakin kecil berarti semakin baik gitu. Dan yang terakhir inflasi di bulan November 2025 yaitu sebesar 2%, dan ini terkendali dan masih dalam target di Bank Indonesia gitu ya. Lalu di kotak surplus neraca perdagangan ini adalah hal yang sangat menggembirakan ya, karena selama 66 bulan berturut-turut ini membuktikan bahwa Indonesia sudah mencatat surplus yang menunjukkan daya saing ekspor Indonesia itu kuat gitu. Jadi angka-angka ini bisa kita lihat bahwa fundamental dari ekonomi mikro di Indonesia itu relatif solid, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan ke depannya gitu. Nah, di slide selanjutnya itu adalah tulang punggung ekonomi Indonesia, itu adalah UMKM gitu ya. Nah, mari kita fokus dari usaha mikro, kecil dan menengah yang benar-benar menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Seperti yang disebutkan tadi, kita punya 30,18 juta UMKM, tapi bagaimana komposisinya? Mari kita lihat dari breakdown ke 4 kotak ini ya, dari 30 juta itu. Nah, yang pertama itu di perdagangan, hampir dari setengah dari total UMKM ini masuk akal karena usaha dagangnya ini relatif mudah, dan bisa kayak seperti relatif mudah didapatkan seperti warung kelontong, toko kelontong, dan pedagang di online. Lalu yang kedua itu di sektor makanan, seperti warteg, rumah makan, kafe-kafe, catering, dan semuanya itu masuk ke sektor yang paling cepat pulih pasca pandemi gitu ya. Lalu yang ketiga ini adalah pertanian, di mana Indonesia ini adalah UMKM individual. Ini mayoritasnya itu sebagian besar itu sebagai petani, peternak, dan nelayan tradisional, dan mereka ini menyediakan pangan bagi bangsa kita gitu ya. Lalu yang terakhir itu ada kontribusi. Nah, secara keseluruhan UMKM ini berkontribusi lebih dari 60% terhadap PDB nasional, dan bayangkan 6 dari 10 rupiah itu dihasilkan oleh dari UMKM gitu ya. Lalu masuk ke selanjutnya, yaitu tantangan versus solusi ekonomi mikro. Nah, kita udah di bagian yang krusial nih, tantangan dan solusinya. Infografis ini saya buat gitu dengan konsep versus, karena setiap tantangan yang kita dapatkan ada di sebelah kiri ini, kita punya solusi yang konkret dengan solusi yang kita punya gitu kan. Dan kita bakal bahas satu persatu. Yang pertama itu digitalisasi rendah, di mana banyak UMKM masih banyak belum melek digital, dan literasi terbatas, infrastruktur internet juga belum merata. Solusinya apa? Pelatihan digital yang masif untuk UMKM. Pemerintah dan sektor swasta juga perlu berkolaborasi mengadakan workshop, bootcamp, atau pendampingan digital, dan perbaikan infrastruktur internet yang memasuki daerah-daerah belum terjangkau gitu ya. Lalu tantangan yang kedua yaitu daya beli yang tertekan. Seperti yang ada di data sebelumnya, harga kebutuhan pokok itu naik rata-rata 5%, sementara inflasi itu 2%-an. Artinya harga barang itu naik lebih cepat daripada inflasi. Ini memukul kelompok berpendapatan rendah gitu ya. Solusinya apa nih? Solusinya stabilisasi harga pangan gitu ya.
caranya perbaikan jaringan, terus menaikkan tidak ada bahan yang dinaikkan secara berlebihan, plus bantuan subsidi pangan yang tepat sasaran gitu ya untuk melindungi kelompok yang emang rentan gitu. Lalu yang ketiga itu ketimpangan wilayah, di mana ketimpangan wilayah ini merupakan gap antara perkotaan dan pedesaan yang masih tinggi seperti fasilitas, akses ke pasar, teknologi, semuanya terkonsentrasi di kota gitu ya. Di pedesaan itu masih kurang lah untuk aksesnya gitu. Solusinya bagaimana? Penguatan dari ekonomi lokal seperti pemberdayaan institusi lokal, BUMDes, koperasi, atau yang lainnya, dan memberikan akses petani terhadap teknologi pertanian yang modern itu dibukakan gitu. Bangun konektivitas desa-desa kota yang lebih baik jadinya gitu. Lalu yang terakhir itu ada akses modal sulit gitu ya. Kenapa sulit? UMKM itu kesulitan mendapatkan pembiayaan dari perbankan formal karena tidak punya anggunan, tidak punya laporan keuangan yang rapi seperti itu. Beda sama yang ada di perkotaan yang pasti mempunyai finance atau dan lain-lainnya itu. Solusinya bagaimana nih? Solusinya perluasan akses dari pembiayaan yang diberikan pemerintah lebih luaskan ke daerah-daerah yang terpencil gitu ya. Optimalisasi program KUR atau yang menarik itu kolaborasi dengan fintech syariah yang prosesnya itu lebih mudah dan sesuai dengan nilai-nilai keislaman atau mayoritas UMKM kita yang ada di pedesaan gitu ya. Jadi setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya sih. Yang penting adalah komitmen untuk implementasi ke depannya. Gitu. Nah, masuk ke 3 aktor ekonomi mikro Indonesia, di mana di dalam ilmu ekonomi mikro itu ada yang namanya konsep dari sudut pandang ekonomis gitu ya. Yang pertama itu adalah konsumen. Ini adalah semuanya, semua dari masyarakat yang mengkonsumsi barang dan jasa. Lihat dari data yang sebelumnya itu, konsumsi dari rumah tangga itu sebesar 54% dari PDB. Nah, konsumsi tubuh kita sebanyak 4,9%. Dan di kuartal pertama itu ada inflasi di 2,72% dan ini masih terkendali. Jadi konsumen Indonesia itu punya daya beli yang kuat dan terus tumbuh. Ini yang membuat ekonomi domestik kita tangguh. Lalu di yang kedua itu ada produsen ya. Produsen ini dalam konteks ekonomi mikro itu adalah yang paling dominan gitu karena di sektor seperti di sektor pertanian itu ada 99% sebesar 30 juta UMKM itu dengan 99% di sektor pertanian gitu. Mereka itu menyerap tenaga kerja terbesar dari 100 juta orang yang bekerja di sektor UMKM. Dari sinilah memproduksi barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat sehari-hari gitu kan. Yang ketiga itu pemerintah yang mempunyai program atau peran peran vital ya dalam ekonomi mikro, di mana seperti contohnya itu program KUR untuk mengakses modal, subsidi dan bantuan untuk melindungi daya beli. Dan pemerintah saat ini menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8% yang ambisius itu tapi achievable jika semuanya itu berjalan dengan baik gitu. Nah, dari ketiga aktor ini saling bergantung, konsumen juga butuh produk dari UMKM, di mana UMKM itu butuh gitu ya, butuh dukungan dari pemerintah lewat kebijakan yang tepat gitu. Nah, ini adalah bagaimana ekonomi mikro Indonesia bekerja secara sistematik melalui flow chart ini gitu ya. Semuanya dimulai dari 30,8 juta UMKM. Mereka adalah starting point-nya atau permulaannya gitu ya. UMKM ini melakukan produksi barang dan jasa, petani menanam padi, warung makan, masak-masakan, tukang kayu buat furniture, dan lain-lain, pedagang online jual produk, dan itu aktivitas ekonomi itu terjadi di sana. Nah, dari produksi ini kemudian mengalir ke dua arah gitu ya, di mana ada konsumen dan pemerintah, di mana konsumen ini adalah masyarakat yang membeli produk UMKM seperti rumah tangga, dan ini adalah permintaan atau demand yang luar biasa untuk produk UMKM gitu ya. Kalau yang di pemerintah berarti ada intervensi dari pemerintah yang mendukung lewat KUR atau subsidi bantuan. Ini membantu UMKM kita tetap produktif dan masyarakat tetap bisa beli gitu ya. Dan yang menarik ada feedback loop dari daya beli konsumen, di mana ini kuat mendorong UMKM kita untuk terus produksi bahkan memperluas usaha. Lalu di pemerintah juga ada kebijakan pemerintah yang membentuk loh karena subsidi upah yang meningkatkan daya beli, KUR yang meningkatkan kapasitas produksi UMKM gitu. Jadi ini bukan alur yang satu arah dan ini siklus terus berputar gitu ya. Semakin kuat komponennya, maka begitu juga sebaliknya kalau satunya lemah yang lain juga terpengaruh gitu. Masuk ke teori versus realitas ekonomi mikro gitu. Yang pertama itu ada hukum permintaan. Ini sederhana ya, harga naik, permintaan turun. Ini hukum dasar dari ekonomi gitu. Yang kedua itu ada efisiensi produk, di mana teorinya itu teknologi meningkatkan produktivitas. Semakin canggih teknologi berarti semakin efisien produksi. Yang ketiga itu ada peran pemerintah, di mana teorinya itu intervensi pemerintah mengoreksi kegagalan pasar. Ketika mekanisme pasar tidak bisa mencapai hasil yang optimal, maka pemerintah akan turun tangan. Dan ini aktif diimplementasikan di Indonesia. Gitu. Nah, kesimpulannya itu adalah ekonomi mikro Indonesia ini menghadapi tantangan yang signifikan di 2025, terutama dalam digitalisasi UMKM gitu ya. Sebagai di mana UMKM itu sebagai tulang punggung ekonomi
dari 30 juta UMKM yang memerlukan dukungan teknologi dan akses modal yang lebih baik. Nah, konsumsi rumah tangga juga menunjukkan angka yang tetap kuat meski harga pokok naik. Ini menunjukkan resiliensi, namun tekanan pada kelompok itu berpendapatan rendah. Lalu yang terakhir itu solusi dari komprehensif yang diperlukan peningkatan yang seperti peningkatan literasi digital, stabilitas harga, dan penguatan ekonomi lokal, dan perluasan akses pembiayaan untuk UMKM. Jadi, dengan pendekatan holistik dan kolaborasi berbagai pihak, ekonomi mikro Indonesia dapat tumbuh lebih inklusif dan berkelanjutan. Baik, kesimpulannya ya, itu jadi teori ini memberikan kerangka berpikir saya memberikan maksudnya yang implementasial gitu ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.